Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Ganjar Pamungkas dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Talk Today PJTV bersama Snack Ceria. Bersama Snack Ceria, ngemil pun makin happy. Wah, luar biasa. Banyak makanan di studio PJTV pada kesempatan hari ini, di mana tentu saja kita tidak hanya berbagi informasi mengenai cemilan yang nyaman, yang aman, yang bikin happy apa saja, tapi juga kita ingin menggali potensi bisnis dari seorang businesswoman yang sudah hadir di samping saya. Beliau adalah Lira Apriliani, seorang owner dari Snack Ceria. Teh Lira, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih menyempatkan hadir ke sini, Teh Lira. Sama, makasih juga udah diundang. Usia 50 ke atas gitu ya, ternyata masih muda. Gen Z muda. Iya, Gen Z. Tapi sudah menjadi seorang businesswoman di bidang snack begitu ya. Dan ini merupakan kebutuhan kita, biasanya apalagi musim hujan tuh wajib banget kita nyetok makanan ini, Teh. Betul. Sebelum kita ke snack, Teh, kenapa awalnya bisa terjun ke dunia bisnis? Sebelumnya di bidang apa sebetulnya? Sebenarnya ini tuh awalnya kan orang tua. Orang tua dulu tuh sebenarnya udah dijelajahi tuh Mas, jualan apa aja, panggil AA apa AA aja ya. Akang Ganjar ya. Oh iya. Kang Ganjar dulu tuh orang tua memulai bisnis tuh kan ada yang lain-lain itu kelapa muda apa gitu. Ternyata bapak ambil keripik singkong awalnya tuh jualan keripik singkong dulu satu macam ditanggung gitu loh. Kang Ganjar bapak tuh, cuman saya dari kecil dari waktu sekolah suka ikut jualan, ikut ke pasar, ikut bapak kemanapun pergi. Jadi ya awalnya dari situ, awalnya satu keripik singkong itu jadi akhirnya berawal dari turut bersama. Iya. Gitu ya, akhirnya mungkin itu jadi satu peluang yang juga tak pernah terbayangkan jadi seorang Lira seperti sekarang. Nggak pernah. Soalnya kita mikirnya ya udah yang penting ada buat hidup gitu ya. Awalnya cuma satu macam. Soalnya kan jualan yang lain kemarin kelapa muda kayak gitu nggak laku, biasa aja gitu omsetnya. Tahu-tahu ternyata mungkin jodohnya dari makanan ini, dari keripik singkong, terus keripik pisang, abis itu jadi kuping gajah, nambah-nambah sampai akhirnya sekarang totalnya berapa jenis makanan tadi? Ada 300 lebih. 300 kurang makanan. lebih 300. Bayangkan ada 300 jenis makanan. Iya. Semuanya ada di Snack Ceria. Iya, betul. Gitu ya. Awalnya memang dari ikut bapak, kemudian juga bapak berjualan kelapa muda, terus juga keripik singkong, keripik pisang. Tidak mudah. Ada fase naik turun pada satu, Teh. Banyak banget. Bisa ceritakan barangkali. Banyak banget ujiannya. Pernah sampai waktu itu ingat banget bapak malam-malam bawa keripik singkong itu tapi jatuh semua, Mas. Keripik singkongnya jatuh semua, cuman bapak tuh sama mama sabar gitu. Mungkin ujiannya tapi dari kejadian itu dagangnya tuh besoknya laku. Nah, mungkin itu. Konsisten yang penting mungkin ya. Iya, betul. Jadi ketika memang kita diuji begitu, tapi tetap kita melakukan hal yang sama terus menerus. Karena berapa lama jualan singkong? Dulu dari 2006 berarti. 2006. Udah kurang lebih 18 tahunan ya. 18 tahun. Kemudian akhirnya berubah dan keripik pisang. Iya, banyak. Terus yang lain semua. Berarti snack ini pun terhitung dari 2006 sebetulnya. Iya, betul. Tapi kita buka yang baru toko ini tuh kan awalnya eceran tuh. Yang perempatan gitu. Habis itu kita buka bal-balan tuh semenjak habis beres Covid. Covid kan tuh Covid itu masa-masa berat gak sih, Teh? Iya, berat banget itu. Soalnya kita yang asalnya jualan sampai jam 12 siang, tiba-tiba harus jualan sampai jam 8 pagi doang. Di situ kan turun tuh. Turun terus. Tapi ya namanya ujian pasti Tuhan tuh kasih lagi hadiahnya lagi, asal kita nggak nyerah ya. Keseharian Teh Lira sebetulnya selain jadi seorang pebisnis? So far aku sekarang masih di toko sih, bantu-bantu ngembangin lah ya supaya makin meluas. Gimana caranya bantuin orang tua. Keseharian selain itu olahraga paling. Itu yang pasti ya. Investasi yang paling utama di kehidupan kita sehari-hari. Bisnis Snack Ceria dan sekarang udah menjadi tagline sendiri. Tentu saja Teh Lira yang mengembangkan ini semua. Begitu berkata Teh Lira, akhirnya bisnisnya berkembang. Mungkin juga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda bekerja di rumah. Kalau memang kita punya potensi atau ada peluang kesempatan dimaksimalkan, dimanfaatkan sedemikian rupa. Contohnya Teh Lira, walaupun memang bisnisnya orang tua awalnya begitu ya. Iya, betul. Orang tua mungkin hanya satu berarti mendorong saja, tapi akhirnya bisa mengembangkan sebesar ini. Itu hal yang cukup sulit bagi saya yang tidak tahu menahu begitu untuk dunia bisnis. Mulainya dari mana Teh Lira sebetulnya? Sebenarnya tuh ramai-ramai tuh semenjak kita promosi di TikTok kayak gitu, ngikutin ya kan, nggak boleh ketinggalan lah. Jadi ngikutin zaman gitu ya? Medsos. Habis itu ya
ternyata pas kita coba promosi ke salah satu influencer, terus dia datang ke toko kan visit, itu langsung boom. Iya, alhamdulillah. Tidak menutup kemungkinan begitu ya. Iya, bagus banget langsung kayak toko tuh yang asalnya kayak biasa aja, orang-orang jadi tahu kalau di Bandung tuh ada glosiernya snack dan ternyata harganya tuh murah. Soalnya aku lihat bukannya ini gitu. Beberapa orang yang jualan snack tuh harganya jejeleguran lah gitu ya kalau kata orang Sunda. Betul, ya. Abis itu aku kayak kok aku bisa masuk nih dengan hargaku yang segini, orang-orang pasti seneng. Terus ngebantu orang buat buka usaha. Kan kita ngebuka rezeki orang ya kayak gitu. Karena ngambil dari beberapa ibaratnya reseller begitu ya, iya, atau distributor begitu ya. Aku distributor ya. Jadi ngambil juga mungkin ada beberapa pelaku UKM begitu. Betul. Kalau untuk bisnis makanan memang ada untungnya iya, tapi kadang juga harus kita pikir bahwa kalau misalnya nggak dibeli sampai masa yang ditentukan, bagaimana Teh Lira? Gimana tuh maksudnya? Misalnya kalau habis waktunya gitu, tiba-tiba habis kadaluarsa begitu atau gimana nggak? Kalau kadaluarsa udah dibuang aja. Soalnya tapi alhamdulillah jarang ada yang kadaluarsa, semuanya kejual habis. Ada lagi begitu ya. Paling ada misalnya ada customer yang buat jual lagi, reseller gitu, buat jual lagi, terus mereka kan kadang nggak tahu kan jualannya laku apa enggak. Itu di luar kuensekisi kita. Terus mereka nggak laku tuh minta tukar ke kita. Nah itu kita nggak bisa sih, soalnya kan udah murah banget. Betul. Itu biasanya kalau emang udah mendekati hari kadaluarsa, mendingan dicemil sendiri aja. Jadi memang harus dipastikan betul-betul detail begitu ya. Menjaga bisnis itu memang lebih sulit katanya, mempertahankan bisnis itu lebih sulit daripada kita menjalankan dari awal gitu ya. Iya, Kalau ngebangun dari awal itu mungkin ada fasenya begitu ya. Tapi kalau mempertahankan untuk tetap eksis itu jauh lebih sulit. Sulit betul banget. Begitu, sekarang banyak saingan ya. Terlebih kan orang-orang kayak ngejual supaya mereka dapat pembeli yang banyak, kadang ngejretin harganya lebih dari kita, padahal kita ambil untung udah rendah banget. Tapi kita tetap bertahan dengan untung kita yang segitu, soalnya kita punya kualitas. Itu yang paling utama begitu ya, punya kualitas. Merintis usaha berarti dari usia berapa pada saat itu sebetulnya? 1 SD, kelas 1 SD udah ikut jualan. Saya juga seneng jualan di sekolah. Dulu nih sus coklat kayak gini, saya jual 503 biji. Tapi dari situ seneng. Jadi jiwa bisnisnya sebetulnya sudah muncul dari sejak 1 SD. Orang tua. Masa kecil kan gimana sebetulnya? Harusnya main ya, seperti kita pada umumnya. Aku enggak, akhirnya aku jarang main. Saya di sana karena anak pertama, waktu kecil tuh udah dituntut buat ya bantu orang tua lah ya. Anak pertama tulang rusuk sama tulangnya lebih kuat. Iya. Mau gak mau harus mau kan. Udah. Jadi dari kecil udah ikut orang tua usaha, terus ya sedih sih sebenarnya kalau diceritain, cuman yang udah aja kan. Betul. Pernah merasakan titik terendah membangun bisnis ini? Pernah. Seperti apa mereka bisa share informasinya? Dulu pernah saking gak punyanya uang, bapak tuh sampai gadein baju-baju kita, baju adik sama aku digadein ke ini. Saking gak punyanya uang, hujan-hujanan, bener-bener gak punya uang, bahkan itu kayak aduh gimana gitu. Tapi alhamdulillah bapak sama mama tuh berhasil buat ngelewatin fase itu. Jadi kalau ditanya sekarang, sekarang hidupnya enak, tapi kan orang lain nggak tahu kita pernah ngelewatin apa. Itu benar-benar udahlah ujian hidup. Tapi orang tua masih sehat sekarang terlihat. Alhamdulillah sehat dua-duanya pada. Dan sekarang ternyata yang menjalankan bisnis itu. Iya, bapak sama mama udah sering diem di Garut soalnya. Karena kan sekarang asli Garut. Ternyata sebetulnya tadi sempat ngobrol di awal. Dulu tuh jualan snack ini tuh awalnya ngampar gitu. Iya. Gitu. Di Jalan Panjunan. Awalnya di Jalan Panjunan. Itu sampai kita berebut lahan gitu loh Mas. Ada japlan gitu ya. Kita diusir. Terus pas di Tegalega juga nggak boleh jualan. Katanya harus bayar segini, bayar segitu. Sampai bapak tuh berantem sama preman-preman situ. Karena kan kata bapak tuh, saya tuh di sini mau cari uang, maksudnya sendiri rezeki, kok sama kalian dihalangi. Terus kita baru buka di sebelah sana juga buka snack, jadi kayak tidak saling menghargai gitu. Makanya banyak banget ujiannya Mas, kalau diceritain mungkin nggak akan cukup 1 hari. Nanti next ada episode kedua begitu ya. Setelah ngampar begitu akhirnya bisa terbeli satu bangunan. 1 unit ruko ya, ruko atau bangunan lah ya. Di Panjunan kan itu kan memang daerah penjualan begitu ya. Iya, alhamdulillah itu dari hasil sabar kali ya, mama sama bapak sama doa juga sih, itu penting banget Mas. Soalnya si bapak sama mama tuh ibadahnya tuh sangat tekun banget. Mungkin kalau aku pribadi masih belang betong lah ya. Inspirasi juga ya. Iya, bapak sama gitu. Terus alhamdulillah waktu itu kan COVID tuh, tiba-tiba orang itu tuh yang punya ruko ini mungkin lagi kepepet dan rezeki nawarin ke kita, dan kita ada tabungan langsung dibeli. Akhirnya buka glosir. Jadi kalau misalnya mau beli snack dengan jumlah
yang luar biasa. Kurang lebih ada 300 jenis makanan. Saya juga kayaknya wajib kunjungan Iya, ke wajib. snack ceria nanti ya. Kira-kira ada makanan apa saja yang bisa dibawa pulang untuk kita konsumsi di rumah jadi makanan dan juga kebutuhan sehari-hari untuk nemenin nonton. Betul. Kemudian juga kalau pergi-pergi tuh kadang harus bawa yang begini-begini tuh biar aman begitu ya. Datang langsung ke Snack Ceria. Tapi sebelum kita lebih lanjut gitu ya, informasikan kepada pemirsa PJTV, saya juga penasaran sebetulnya Teh Lira punya berapa karyawan di sana Teh? Untuk sekarang 10 kayaknya. 10 orang. Soalnya dibagi-bagikan Tegalega sebagian, di toko sebagian, dan 10 orang lah kurang lebih. Biasa. Adakah orang yang paling berjasa begitu untuk bisnis Teh Lira hingga saat ini? Ada banget, namanya Aheri. Okay. Dia udah Beliau ngikut saudara dari bapak. Dia udah ngikut bapak dari sejak aku kecil. Dari jualan cendol, kelapa muda dia selalu ikut dan gak pernah cabut gitu dari bapak. Dia yang berjasa. Jadi dia udah jadi tangan kanan kirinya bapak lah. Terima kasih untuk Iya, thank you Aheri. Terima kasih sudah turut mengembangkan, turut sabar. Akhirnya hingga saat ini ketika di fase yang sudah di taraf yang enak begitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya juga ikut. Akhirnya juga ikut. Ya kita kasih bonus apa lagi. Selain snack barangkali ada lagi yang ingin Teh Lira kembangkan sebetulnya? Buat sekarang sih belum ada. Cuman karena dulu bapak sering ada jualan cuangki, cendol, kelapa muda. Aku pengen ngembangin itu lagi sih. Karena makanannya itu enak sebenarnya. Cuman dulu bapak nggak jualannya emang nggak cocok di situ mungkin. Berarti nanti rencana anginnya Dewi Fortuna sedang berpihak kepada Teh Lira di bisnis snack ini begitu. Betul, ya. alhamdulillah. Tapi kalau bicara mengenai snack ini sebetulnya kan snack ini itu mudah dijumpai ya di manapun begitu ya. Bahkan mungkin di daerah saya pun di Cimahi banyak sekali toko-toko seperti itu. Betul. Apa yang membedakan snack ceria dengan snack pada umumnya? Kalau aku tuh snack di aku tuh bener-bener orang-orang yang bikinnya tuh pilihan gitu. Karena kan kita sebelum ngambil snack itu dicobain dulu tuh, Kang. Habis itu cocok. Makanya setiap orang yang beli snack di kita selalu bilang kok snack di sini enak-enak ya. Sama nggak gampang hapek kalau kata orang Sunda. Betul, ya. Itu tuh kayak emang sebelum dijual kita proses rasain dulu. Kalau nggak enak baru nggak jadi kan. Terus kalau udah banyak yang komplain ini atau nggak penjualannya berkurang, sepi banget, udah kita nggak ambil lagi. Jadi khusus-khusus yang best seller aja, itu yang baik-baik. Gimana harus olahraga betul-betul ya. Karena tiap hari harus nge-QC beratus-ratus jenis makanan begitu ya untuk dipasarkan ke seluruh warga masyarakat Kota Bandung umumnya begitu. Kirimannya hingga kemana saya sebetulnya? Udah banyak sih Mas. Sekarang udah di Bali udah nyampe. Soalnya kan kita buka di online shop juga ya ada. Pas lihat udah sampai Medan, Bali, dan bahkan luar negeri pun minta. Kayak kemarin pada Taiwan ya. Cina juga pengen dikirim, cuman kita belum ada tuh, belum kepikiran buat ngirimnya kayak gimana. Nah, itu masih dipikirin. Makin berkembang terus. Kalau seluruh Indonesia kayaknya udah deh, udah kena. Semoga. Pastinya kalau misalnya kita menikmati snack ceria ini seperti Teh Lira begitu ya. Kalau ngobrol tuh vibe-nya positif sekali. Harus ceria. Harus ceria. Tapi setelah segmen yang satu ini kita akan kembali lagi, kita akan kupas tuntas mengenai peluang usaha yang juga bisa dijalankan oleh pemirsa PJTV. Begitu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Talk Today bersama Snack Ceria.